1240619331. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian model waterfall. Menurut Pressman, model waterfall adalah model klasik yang bersifat sistematis, berurutan dalam membangun atau mengembangkan perangkat lunak yang dimulai dengan spesifikasi kebutuhan pengguna, lalu berlanjut ke tahapan-tahapannya. Model ini termasuk ke dalam model generik pada rekayasa perangkat lunak dan pertama kali dikenalkan oleh Winston Royce pada tahun 1970 sehingga sering dianggap kuno. Tetapi model ini merupakan yang paling banyak dipakai dalam software engineering atau SE. Selanjutnya yaitu tahapan-tahapan dalam metode waterfall. Ada 5 tahapan dalam metode waterfall. Yang pertama, requirement. Yang kedua, design. Yang ketiga, implementation. Yang keempat, verification. Dan yang kelima, maintenance. Yang pertama yaitu requirement. Artinya, tahapan ini bertujuan untuk memahami perangkat lunak yang diharapkan oleh pengguna dan batasan perangkat lunak tersebut. Informasi ini dapat diperoleh melalui wawancara, diskusi, atau survei secara langsung. Yang kedua ada desain. Artinya, pengembang membuat desain sistem yang dapat membantu menentukan perangkat keras atau hardware dan sistem persyaratan, dan juga membantu dalam mendefinisikan arsitektur sistem secara keseluruhan. Yang ketiga ada implementation, artinya setiap unit dikembangkan dan diuji untuk fungsionalitas yang disebut sebagai unit testing. Yang keempat ada verification, artinya melakukan verifikasi dan pengujian apakah sistem sudah sepenuhnya atau sebagian sudah memenuhi persyaratan sistem. Yang kelima ada maintenance, artinya metode dari waterfall yang terakhir. Perangkat lunak yang sudah jadi dijalankan serta dilakukan pemeliharaan. Pemeliharaan termasuk dalam memperbaiki kesalahan yang tidak ditemukan pada langkah sebelumnya. Nanti saya di sini sebagai pemateri kedua dan keempat. Saya di sini akan menjelaskan model V dan spiral. Model V adalah salah satu model proses pengembangan lunak juga berlaku perangkat keras yang merupakan variasi representasi dari model waterfall. Sejarah dan penerapan model V. Konsep model V dikembangkan secara bersamaan tetapi secara independen di Jerman dan di Amerika Serikat pada akhir 1980-an. Model V di Jerman pada awalnya dikembangkan oleh ABG Otto Brunn dekat Munich bekerja sama dengan Kantor Federal untuk Teknologi dan Pengadaan Pertahanan di Koblenz untuk Kementerian Pertahanan Federal. Kemudian model V diambil alih oleh Kementerian Federal Dalam Negeri untuk domain otoritas publik sipil di musim panas 1992. Saya Linda Ratnasari, NIM 12406193034. Di sini saya akan menjelaskan tentang prototype. Prototype merupakan metode pengembangan perangkat lunak yang berupa model fisik kerja sistem dan sebagai versi awal dari sistem. Prototype akan dihilangkan atau ditambahkan pada bagiannya sehingga sesuai dengan perencanaan atau analisis yang dilakukan oleh pengembangan sampai dengan uji coba dilakukan secara simultan seiring dengan proses pengembangan. Ada 4 metode yang paling utama. Yang pertama adalah ilustrasif. Ilustrasif menghasilkan contoh laporan dan tampilan layar. Yang kedua adalah simulate atau mensimulasikan beberapa alur kerja sistem tetapi tidak menggunakan data yang asli atau real. Yang ketiga adalah fungsional, mensimulasikan beberapa alur sistem yang sebenarnya dan menggunakan data yang asli. Yang terakhir adalah evaluasi atau menghasilkan model yang menjadi bagian dari operasional sistem. Manfaat penggunaan prototype.
Yang pertama adalah mewujudkan sistem sesungguhnya dalam sebuah replika sistem yang akan berjalan, menampung masukan dari pengguna untuk kesempurnaan sistem. Yang kedua, menggunakan lebih siap menerima setiap perubahan sistem yang berkembang sesuai dengan berjalannya prototip dengan hasil akhir pengembangan yang akan berjalan nantinya. Yang ketiga, prototip dapat ditambahkan maupun dikurangi sesuai dengan berjalannya proses pengembangan. Kemajuan terhadap dapat diikuti langsung oleh pengguna. Yang terakhir adalah penghematan sumber daya dan waktu, menghasilkan proyek yang lebih baik dan tepat guna. Saya Ika Wahyu Lestari, NIM 12061933032. Di sini saya akan menjelaskan tentang model proses perspektif inkremental. Model inkremental merupakan salah satu dari Software Development Lifecycle atau CDLC dan merupakan gabungan dari elemen waterfall model dan spiral model. Yang keduanya sama-sama sebuah gaya yang iteratif. Inkremental terdiri dari masing-masing urutan linear yang akan menghasilkan pencapaian perangkat lunak yang sesuai secara parsial atau terpisah. Model IOTA June dari pengembangan menuntut pelanggan sistem untuk membuat seperangkat persyaratan sebelum perancangan dimulai, dan perancang sistem untuk membuat strategi perancangan khusus sebelum implementasi. Perubahan persyaratan selama pengembangan menuntut pengerjaan ulang dari persyaratan, perancangan, dan implementasi. Namun demikian, keuntungan model IOTA June ini adalah merupakan model manajemen yang sederhana, dan pemisahan perancangan dan implementasi harus menghasilkan sistem yang berbobot yang dapat berubah. Secara jelas, pendekatan evolusioner terhadap pengembangan memungkinkan keputusan mengenai persyaratan dan perancangan ditunda, tetapi selain itu juga menghasilkan perangkat lunak dengan struktur yang buruk dan sulit untuk dipahami dan dipelihara. Pengembangan inkremental merupakan pendekatan yang berada di tengah-tengah, yang menggabungkan keuntungan kedua model tersebut. Pengembangan inkremental terhadap pengembangan diusulkan oleh Mills sebagai cara untuk mengurangi pengerjaan ulang pada proses pengembangan dan memberi kesempatan bagi pelanggan untuk menunda keputusan persyaratan rinci sampai mereka memperoleh pengalaman dengan sistem. Pada proses pengembangan inkremental, pelanggan mengidentifikasi secara garis besar layanan atau servis yang akan disediakan oleh sistem. Mereka mengidentifikasi layanan mana yang paling penting dan masa yang paling tidak penting. Bagian-bagian yang harus diserahkan kemudian diidentifikasi dengan setiap inkremen atau bagian yang memberikan sebagian dari fungsionalitas sistem. Alokasi layanan pada inkremen bergantung pada prioritas layanan. Layanan dengan prioritas tertinggi dikirimkan terlebih dulu kepada pelanggan. Tidak perlu digunakan proses yang sama untuk pengembangan setiap inkremen. Jika layanan suatu inkremen memiliki spesifikasi yang terdefinisi dengan baik, model pengembangan IOTA June bisa dipakai untuk inkremen tersebut. Sedangkan jika spesifikasinya tidak jelas, maka model pengembangan evolusionerlah yang dipakai. Proses pengembangan inkremental memiliki beberapa keuntungan. Yang pertama, pelanggan tidak perlu menunggu sampai seluruh sistem dikirimkan untuk mengambil keuntungan dari sistem tersebut. Kemudian yang kedua, pelanggan dapat memakai inkremen yang pertama sebagai bentuk prototipe dan mendapatkan pengalaman yang dapat menginformasikan persyaratan untuk inkremen sistem berikutnya. Kemudian yang ketiga adalah risiko untuk kegagalan proyek secara keseluruhan lebih rendah. Kemudian yang keempat, karena layanan dengan prioritas tertinggi diserahkan pertama dan inkremen berikutnya diintegrasikan dengannya, sangatlah penting untuk layanan sistem yang paling penting tersebut mengalami pengujian yang paling ketat. Saya akan menjelaskan tentang model proses spiral yang merupakan sebuah model proses yang menggabungkan sifat iteratif dan dari proses model prototyping dengan aspek terkontrol dan sistematis dari model waterfall.
Model proses ini menyediakan potensi pengembangan versi inkremental dari perangkat lunak secara cepat. Model proses spiral mengembangkan perangkat lunak melalui serangkaian rilis secara inkremental. Model proses spiral adalah sebuah pendekatan realistik untuk pengembangan sistem dan perangkat lunak berskala besar karena perangkat lunak dapat terus berevolusi selama proses berlangsung. Adapun fase-fase dalam proses spiral dapat ditunjukkan dalam gambar berikut yang terdapat dalam PowerPoint tersebut. Metode spiral ini digunakan dalam pengembangan perangkat lunak software. Fungsi model spiralnya adalah untuk melakukan perubahan, penambahan, dan pengembangan perangkat lunak seperti yang saya jelaskan tadi, dengan memaksimalkan aspek kecepatan dan ketepatan berdasarkan keinginan dan kebutuhan si pengguna. Jadi di sini dijelaskan, sudah saya jelaskan. Model spiral ini sudah berkembang dari prototyping dan waterfall, penggabungannya sudah dikembangkan. Hal ini sudah perangkat softwarenya itu sudah memaksimalkan aspek kecepatan dan ketepatan berdasarkan kebutuhan dan keinginan si pengguna tersebut. Jadi misalkan kita ingin nggak cepat gitu, bisa. Jadi tergantung kebutuhan si pengguna.